Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah, malam ini kita kembali melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita masuk judul Babu Fadli Khalqi Zikr, keutamaan majelis zikir. Ada birna kelompok-kelompok zikir atau majelis ilmu. Bagaimana mulianya, bagaimana afdalnya, jaminannya bagi orang-orang yang berada di dalam lingkaran kajian-kajian ilmu dan zikir. Kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi wa yuriduna wajha fala ta'du aynaka anhum turidu dinatal hayati dunya fala tuti man alfana qalbahu wattabahu wa kana amru furqa. Nah, jadi rilana ye ayatna punulatan. Nah, mulai dengan kata-kata sabar. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, atau bersabarlah bersama ma'allazina yad'una rabbahum, orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka bil gadati wal asyi, di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajhahu, mereka mengharapkan ridhanya Allah. Wala ta'du aynaka anhu, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu terhadap mereka orang-orang yang lalai. Wala tutiman alfana qalbahu, dan janganlah kau mengikuti orang-orang yang lalai hati. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Wa kana amru furta, dan adalah urusannya dalam keadaan melampaui. Jadi hilana ya Allah Subhanahu wa taala na tegaskan maka dari itu syarat mutlak untuk boleh panenungan riasanya kewajiban urusan akhirat mesti didasari nasabah asak barakah. Kata-kata sabar ini berarti menunjukkan bahwa mengingat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, sungguh banyak gangguan dan menjadi banyak halangan. Mega sisa menjadi halangan dari itu lepas fori riasanya ari ngerang dari Allah taala nafakwa urusan linoi. Jadi akhirnya pengatal wasbir mesti sabar. Sabar ke ngialemu, sabar ke pasak bari jiwamu. Di bawah tahun kai si mata milaruan ripong Allah Ta'ala riwatu riwatu orang. Nah, sabak kamu tu yang atanna pong Allah Ta'ala, dia tidak terganggu dengan ancaman, bujukan, gangguan apapun. Nah, ini maksudnya naro.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah di Allah Ta'ala untuk mencapai kewajiban agama, khususnya risalah dakwah, butuh kesabaran. Yang sahabat datang meruntutna siare ega koromai tantangan di dalam mengembangkan ajaran agama ini. Karena betul na laksanakan ya senge dakwah na cek de tantangan yang kita hadapi. Bahkan terkadang ancamnya sampai ingin menghabisi kita. Kita negara perjalanan dakwah Nabi. 13 tahun Nabi berjuang di Madinah menyampaikan kebenaran. Pada itu Quranna pun Allah Ta'ala sebagai papangaja nasihat tuntunan lauri firinna masyarakat. Tapi apa yang terjadi? Engkau bertanda tunduk taat menerima dengan sepenuh hati. Sampai rela ya mempertaruhkan jiwanya karena agama yang dia yakini kebenarannya dari perantaraan dari Rasulullah. Tapi kita lihat lebih main rende de melok matarima jarang ada. Lebih main betana mak gandui de nama tepe ya. Sampai pada akhir tahun ke-13 kedarian Nabi, kafir memutuskan di agak-agak lalu ngodin riola papisawi dakwana Nabi tasangalina Muhammad harus dihabisi, harus dibunuh. Itu yang mereka upayakan. Tetapi karena wa makarullah, mereka menggunakan semua cara dan tipu daya untuk menghancurkan Nabi, membinasakan Muhammad SAW. Tetapi Allah juga membuat masa. Allah tetap melindungi orang-orang yang berjuang di jalan yang benar, sehingga Nabi mereka lolos daripada ancaman orang-orang kafir pada waktu. Sehingga terjadilah tahun hijrah. Karena Nabi tak untuk hindari kegangguan taliwai pore kafir ini, Nabi harus tinggalkan kota Mekah. Harus hijrah ke Madinah. Ya makanya yang terjadi. Jadi ya perjalanan agama yang dek nama kadang melalui jalan lurus dan lapang. Tapi terkadang jalan mendaki, jalan menurun penuh dengan berbagai macam penderitaan dan gangguan. Tapi itu pun harus dilewati dengan jiwa kesabaran. Sahabat makotosi arorende tugas engkai bertanda nawaji ke pengalatan lauri Nabi dan pengikut-pengikut beliau. Kemudian kita kembali. Nah, jadi Nabi dibekali, wah Muhammad banyak-banyak mengingat Allah. Pakai gai ke paling ngeramu di Allah Ta'ala riwet tu erengi, ajak mu jampangi koromai gangguan, ajak mu jampangi aku ragana kor kafiri, wala tadua inakan ya rega bujukan, nasabah turidu zinatal hayat dunakan makatai dia tengi akan naluri. Wala tu timbang alfana kalau ajak lalu melok bacueri kita manilhe atin. Nafuje salai kira sehingga umadicin. Orang yang memandang enteng kebaikan dan kebenaran, jangan kamu terpengaruh dengan mereka. Sekalipun mereka mendapatkan kejayaan dan kesuksesan di dalam kehidupan dunia ini. Yang narona peringatan pengeras. Nasabak wakan amuru. Iya rodendek tausi mata. Sukses kerja senalinona pengalatana natania dasar petunjuk agama naola. Ia dari itu pakole koromai urusan yang senang melampaui bak. Dia agak riasen halal sama-sama.
Mereka semua menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan. Maka ni berende pepatana kode nama tepat di pengelah. Tapi orang yang beriman harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan, kota niat, petunjuk pengelah Ta'ala, dasar jalan yang telah digariskan oleh Allah, pada akhirnya kita akan binasa dan mengalami kekecewaan dan kehinaan. Bahkan kita akan meringkuk di dalam penjara, yaitu neraka waliyadzu. Mari kita kembali menyampaikan hadis Nabi. Yang berkaitan dengan hadis ini, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, malaikatu yatufuna fi turuki yaltamisuna lidzikr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstruksikan, memerintahkan, memberikan tugas kepada malaikat untuk berkeliling. Ya. Jadi malaikat diperintahkan yatufuna, berjalan-jalan mengelilingi, yaltamisuna ahli zikr, mencari tempat-tempat di mana ada majelis zikr, majelis ilmu atau majelis zikr, seperti yang kita lakukan ini. Ini dua bertanda dendek kedudukan nama ahlu zikr dan al majelis ilmi dan majelis az-zikr. Jadi Allah Ta'ala kasih diwetu. Nah, parentangi malaikat untuk memantau. Vegaro onrong engka nonroi tawai mat guru agama na pun Allah Ta'ala yang regan ka onrong mari ngerat atau mari ngerat dibuat. Kelompok-kelompok yang berzikir, kelompok-kelompok yang mempelajari agama Islam ini dengan benar. Nah, kemudian fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadau halummu ila hajatikum. Jadi apabila malaikat itu mendapati kelompok-kelompok ahli zikir atau ahli-ahli tanah majelis pengajian, majelis yang di mana ada kelompok yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanadau, ia malaikat saling memanggil, saling memanggil. Nolli mana ni bertanda nendek pada nama malaikat. Kona runtu nira onro mapak kaya kasi oli ni malaikat. Halumma ila hajatikum fayufunahum bi ajnihatihim ila samai dunia. Pada lawan omai. Marilah para malaikat memenuhi tugasnya. Mari kita lihat, memantau itu para ahli majelis ilmu. Jadi noli mana ni pada nama malaikat? Tahu ni main. Pada laksanakan tugas na perintangi Allah Ta'ala di mana. Konaru untuk niro tahu semacam majelis itu. Fayufunahum bi ajnihati milas sama. Lalu malaikat itu semuanya tuhuna biajin hati mereka, ya apa namanya, dia membuka sayap-sayap mereka. Istilahnya nafakam pakmanan niro panik na nasabak lutut niro lauri onrong engkai bertangan onroi tewai majelis taklim atau majelis zikir. Fayasaluhum rabbahum,
wa huwa alam. Lalu mereka ditanya. Siapa yang bertanya? Allah bertanya kepada mereka. Kepada para malaikat itu. Padahal Allah itu bertanya, bukan Allah tidak tahu. Makutane pun Allah Ta'ala lari malakairi dan aga na bugau atakuru. Bisa dia undung. Pakutanana pun Allah Ta'ala kue. Dek nama kari pun tadi na iseng melo kinapaisenya lari sini na bertanda makhluk. Khususnya dari malaikat. Ma yaquluna ibadi qala yaqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Lalu Allah mengatakan apa yang diucapkan oleh hambaku dalam majelis itu. Dia banyak-banyak mengucapkan bertasbih subhanallah. Kemudian wa yukabbirunaka, dia banyak-banyak bertakbir Allahu Akbar. Wa yuhamiduna, dan mereka banyak-banyak bertahmid mengucapkan alhamdulillah dan berpujian-pujian kepada Allah. Wa yaqulu hal ra'auni, lalu Allah berfirman, apakah hambaku itu melakukan seperti itu karena dia melihat aku? Maka dia pun Allah Ta'ala, iya ruataku sudah ngiri kana berzikir mak guru tiaga mau nasabah naitaka, apakah kan dia melihat aku sehingga dia melakukan seperti itu? Fayaquluna, lalu malaikat menjawab, la, tidak ya. Wallahi ma ra'auka, bagaimana pendapatmu jika kaifa law ra'auni fa yaqulu law ra'ani, seandainya hambaku melihat aku, ya, qala yaquluna, malaikat mengatakan seandainya mereka melihat engkau ya Allah, kanu asyadda laka ibadatan, ia akan lebih kuat ibadahnya kepada. Jadi makutane roh Allah Ta'ala lan malaikat. Ia roh neseng atakku. Mak berejama tiongkan nama tongetongan. Nak guru iki agamana pun Allah Ta'ala tiongkan nama tongetongan. Dia berzikir kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan menghabiskan waktunya. Agar ia roh napugau kinasabang kaku naita. Maka dia depot. Dia naita kinatung-tung. Maka pada kira-kira aku naita kak. Maka ibadahnya kalau andai kata dia melihat aku. Agar aku ada malaikat. Maka dia lebih hebat. Lebih kesip pasti apa. Lebih matung-tung pasti andai kata naita kak. Sedangkan dia naita kak. Napugau. Perintah. Dia naita kak. Natung-tungang ini bertanda kewajiban tasruami. Dek naik tadi asini narampi-rampi asma raja. Jadi andai kata naik tadi lebih hebat pasti ya. Lebih natung-natung sebab naik tadi. Sedangkan dia naik tadi natung-natung apalagi ku naik tadi ni. Tentu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan amal kebaikan. Maksudnya itu contohnya kongka tahu anak guru tak ditugaskan dia jama-jama. Pada saat dia rohunggawan suruh ini dia agak tidak dipantau, tidak diawasi. Tapi dia sungguh-sungguh melakukan apa yang diamanahkan kepadanya. Dia hunggawan anak tung-tung, maka kira-kira kongka ni hunggawan minta lebih matung-tung pasti. Maksudnya itu jawaban mereka. Kadang-kadang naik tapi naik tapi pada sini mereka rajin apalagi naik tapi ini. Aduh, terus tanda jawaban. Kemudian selanjutnya
Wa asyaddu laka tajmidan wa aktsara tasbihan fa yaqulu maza yasaluna. Aga boleh nenda watak. Apa dia minta hamba pada saat dia melakukan ibadah kepada aga nenda wana katakuri wa tunna pulau pakasiwan dia. Tempona na pagai ke paringeran naria akan inlau. Sebab itu kebutuhan. Ada kebutuhan. Ayarna tanya yang malaikat. Yasalunaka jannah. Puan. Aga milau na tata de gala sangadin al jannah surga. Dia rindu dengan surgamu ya Allah. Nakatai ke meloya matama di surga ta puang. Ia ruas sabar nakati-hati. Pero sisa nginolongan pamase boleh diri. Elok kilolongan perlindungan boleh diri. Elok kilolongan bertanda. Pamal, madece boleh diri. Ya ruas sabar betul-betul. Tidak ada yang mereka minta kecuali surga. Ya ruas bertanda ini. Jadi surah itu lanjutkan lagi. Dialog antara Allah dengan malaikat ini. Kala yaqulu wa hal ra'auha. Dia mengatakan adakah ia melihatnya? Kala yaqulu la wallah ya Rabb ma ra'auha. Jadi dia minta surga. Dia surga naita karena ilawi. Dia minta kepada Allah supaya Allah memberikan surga dengan balasan ibadahnya. Lalu Allah katakan, apakah dia lihat itu surga? Naita muaro surga Mai naiseng kada seru surga. Adek nak di fitana. Nyairon ilau. Makade malaikat penai. Tidak pernah jadi. Tidak pernah dia melihat surgamu ya Allah. Kala yaqul fa kaifa law rawaha. Kala yaqul. Seandainya mereka katanya melihat. Bekukah pada kunaitan. Terima kasih Allah. Bagaimana kalau memang dia itu melihat surgaku? Kunai teroneva surgaku. Upajancangen itu mata pe. Maka kira-kira. Bagaimana dia apa yang dilakukan? Jadi. Yaqulu nama kedati malaikat. La annahum ra'auha kanu asadda 'alaiha hirsan wa asaddu laha talaba. Seandainya dia melihat langsung surgamu ya Allah, sungguh mereka senang sekali dan mau sekali masuk surga. Dan dia minta sepenuhnya surga itu. Jadi makanya malaikat seandainya kuandro naitai surugai majapu nakele-kele lailate feko ga syarana na sama na ulamanan lalana na dingin dolor suruga kalau na harapkan na kalau nakekele lain na untuk suruga atau lebih dia minta de na nafaja milam dari diri pacabana naitai suruga de na nafa naule na salaiman di zaman-zaman dek nagaga urusan lino na jampai andai kata naite surugai pun. Sedangkan dek naite na baca pura memutu. Ugau ke fakasiwan ta suruhan ini apalagi ku naite. Harap. Ayar watan. Sesudah itu dia lanjutkan lagi. Wa azamu fi rakbata. Kala famang famim yata'awu azuna. Kala yaquluna ya ta'u azuna minan. Maka nanti pengalatan. Aga oleh apa yang mereka minta untuk dilindungi. Malaikat mengatakan, ya Allah ya minta supaya dia dilindungi dari neraka, diselamatkan dari neraka. Nila wiriri persari kami rifas salamai boleh diranakai, boleh dibaca lagi. Kada tibong Allah Ta'ala. Wa yaquluna wa hal ra'uha. Kada tibong Allah Ta'ala rimlay. Naita ka rusul ranakai. Naita ka ranakai na ilaw alindo.
Enggak toro naiste batana ta boleh makan nasi. Ya orang nakai bacala atau ada yang menyampaikan. Nah sabab de nai ya ron Allah Allah taala tarik kamu di fasalam ini nakai. Maka kira-kira kau naik tero orang nakai. Maka kira-kira kau naik tero api malum pai riolon. Jadi lau Allah ma ra'uha fa yaqulu kaifa law ra'uha qala yaqulu law ra'uha kadu asyadda minham kibiraran wa asyaddu lahu mahafatan. Seandainya puang nai tairo atat taranakai majapu lari-larinya kalau tiada tamarana dia menjauh dan melarikan diri dari siksaan itu. Andai kata dia tahu bahwa ada api neraka di sana yang menunggu, tentu dia menjauh. Ada kebakaran di sana, dia tidak mau dekat-dekat. Ya rega, au asad adalah mahafat taliwat tahu nafwa. Seandainya naik dia neraka, dia kapan sama? Dia agak bertanda kau papi sangka tahu tina jalan andai kata naik te bacalan andai te pamana. Dia tu agak kau madete melok na tetan di dalam ya tu na sabab naik te bacalan na rek tentang kewajiban. Dia na kalau pandang nanti dia tengi ke dia anu kau madete amal asal andai kata naik te bacalan na risese na tahu de naik te tanah de te bacalan tidak ada yang mau. Dia berani. Dia kalau berani pugau maksiat, pugau bertanda dende dosa, pelanggaran kesalahan, dia kan. Sedangkan dia naik dia berani pugau apalagi kau naik tadi lebih dia nak kawan. Dia menjauh dari segala macam hal yang bisa menyebabkan dia jauh dari neraka. Qala fa yaqulu fa ushidukum anni kad ghafartu lahum. Maka dia Allah Ta'ala dari malaikat. Allah menyampaikan malaikat, wahai malaikat, semua hambaku yang masuk dalam lingkaran majelis taklim dan majelis zikir itu aku ampuni semua dosanya. Baik. Ya naruh saya Adam pernah pengalat kalian atau kami meraja. Di naga bangsa-bangsa bak beri puan dari kuna dan pernah dosa. Ya roh jaminanna tawangkai bertanda selalu mengikuti seperti yang kita lakukan. Ya ayat tak kapangnya rugi. Rugi ko rusalino tapi akhirat inilah taman-taman surga. Iya nahe tanda-tanda surga mati fi matu napari dulu. Di petik buana, aga buana, fawakihatun katsira, banyak macam-macamnya buah-buah yang kita senangi sebagaimana yang kita senangi di dunia. Ini yang perlu kita upayakan di dalam hidup, mengisi kesempatan yang seperti yang kita sekarang. Jadi, yang kalian mengatakan ushidukum wa pihak dia ngiriku malaikat. Saya sampaikan suatu penyaksian. Ia bertanda di ketegasan apa katanya pori di nabita karena betul-betul pengelah ta'ala siap dan pernah mangi dosana tawangkai dalam lingkaran ahli zikir. Orang-orang yang senantiasa berada dalam majelis-majelis taklim dan masjid zikir. Kemudian seterusnya, kala yaqulu malaku minal malaika. Fihim fulanun laisa minhum inna ma ja'a li hajatin. Buang kato. Tahu dia nak tamat dalam lingkaran majelis, dia nak tamat di dalam kelompok-kelompok majelis taklim itu. Tapi pada suatu saat dia malah lewat di hadapan majelis itu, lalu dia singgah. Karena dia nak tamat kelompok, dia nak tamat asana pun di dalam majelis itu, dia nak tamat jamaah. Tapi sewa waktu nasional lalu
Nah lalu riolona to pengajiannya nalepat tudat mari aring kalinya ya agak bertanda dende kajian yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan kajian itu. Jadi maka to siro buang inna majali haja matama ini sedia ondong nasabah umpamanya lalu enelok temen depan itu Pura temen yang kali kan agar dilalan atau mak guru atau pengajian depan itu dah. Nah jadi maka tu siro buang kalau mujasa ulayasfa bihim jalisahum mutafaq. Engkai dia petanda di utama dalam kelompok majelis itu. Dek nadi dia sia-siakan apalan dijancangnya di pula. Jadi tidak sia-sia. Pada tahun yang desa biasa di Kalina. Maka Nabi Ta'iza maratun biriyajul jannah tafarta'u. Mereka lalu kori di darat-darat na surugai lepas-lepas lalu. Mati sahabat eri utero. Mama riyadul jannah ya Rasulullah. Agar riasan darat-darat surugai na lepas ka surugai Allah Ta'ala iya di lino. Ya koridino ke jannah itu kan namanya kebun-kebun. Darat-darat pokok. Maka dicapai agar diasan riadul jannah ya Rasul. Agar diasan darat-darat surga. Maka Nabi majalisul ilmi. Onron nate tuda mat dipu-dipuna mengkalinga ceramah agama. Majelis ilmu. Onron nate betana dendre endru tu pa disegel. Payaro dio Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia cara mengajarnya menyampaikan kepada jamaah umat pada saat itu para kaum ini. Dek nare resmiya maka dia pakai kelas, pakai bangku dengan kelompok yang yang sudah dikelompokkan atau sudah di kelas-kelas tidak. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ayat yang turun mak dipura sita bae na basati ayat. Aga turun-turunna di matinge tania patehele. Sudah mubi dia serta kesi. Masa bade pagatehele wotero. Paling-paling kau kabatana hamparan-hamparannya pakai ada minon itu turun. Lapi kiuri na boleh dikesih. Siang deh uri na nasabak maka mailo na misse dia sengi agam, paang dia sengi agam. Nasabak itu Quran adalah agama aturan-aturan Allah yang diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Apa ko gari semali data petunjuk dek nari guru dek nari paham. Apalagi ini komai di Indonesia atau di bawah tabus orangnya bahasa Arab. Tania bahasa tak dibaca nolai lain bertanda dende tu akad tanah romana itu dibuka atau ada narisen. Nah, maka itu perlu namanya majelis taklim, perlu pengkajian. Artinya pengajian itu mengkaji, memaknai, artinya bagaimana kita berusaha memahami itu Al-Quran. Peku aja dapatin dia ala dia bahan Al-Qurannya tentu dia guru itu. Dia guru ke bahasanya, dia guru pula di setengah bahasanya, di senang bahasa dia guru si bertuannya. Nah, sahabat tanya ni bertanda dendek Quran itu Quran artinya sekedar bacaan. Tapi Al-Quran itu hudan, petunjuk. Al-Quran itu mau'izah, pengajar. Al-Quran itu ibratun pelajaran. Nabi ko gadule misteri kodek dari tempat Tuhan. Tanya bahasa, maka itu perlu kita berusaha. Maka itu satu bertanda upaya bagaimana kita mencerdaskan sesama muslim lewat dengan bentuk pengajian seperti ini.
Mestinya ia roto dia rengi pengetahuan Pak desain yang khusus dapat desain yang kurang. Bagaimana supaya ilmu yang diperoleh itu diupayakan, disampaikan kepada seluruh masyarakat. Tapi kami mati. Supaya tahu bahwa Al-Quran itu betul-betul sebagai hidayah dan petunjuk. Maka pada namanya umat Islam maka kue salah jalan. Nah sahabat dia na isting itu rendek kurangnya maka dia orang kurangnya petunjuk. Pada na guru jadi seleng alena sengalena lain moto je lalu nau lain asal tanya tu ada lega masalah nau lah sahabat tadi dia apa lalu asal lagi lalu asal lagi kurang. Kalau kimi isting lalu na kurang lalu perangnya lalu patu dia guru kurang. Pegai dalam malam pegai nak suruh pegai nak pisangkan masalah. Jadi itulah tadi hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sebagai hasil dialog antara Allah dan malaikatnya. Jadi pada dasarnya bahwa fi riwayat di Muslim dalam suatu riwayat bagi Muslim. Jadi riwayat hadis itu bersumber dari Imam Muslim. Abi Hurairah ani Nabi kala innallaha malaikatun sayyaratun fudulan ia tetap biauna majalisi zikr. Di satu ayat artinya hadis ini tujuannya sejalan, tapi dari riwayat yang lain. Makere betanna rende Abu Hurairah ngajepu Allah Ta'ala siba malaikat nan japa-japai. Ya suatu saat dia pernah jalan-jalan memantau majelis-majelis zikir, melihat di mana ada tempat-tempat pengajian, di mana ada kelompok-kelompok yang senantiasa banyak-banyak mengingat Allah, di banyak kelompok yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran itu az-zikr. Jadi termasuk az-zikr. Kemudian nak kata-kata az-zikr, ia Al-Qurannya mega asenna. Nah, ia pertama Quran itu baca, itu pertama. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Yang kedua Al-Quran itu dikatakan juga Alkitab. Maka nasa Alkitab nasaba anu riukiri sendia kita mancani kita. Tulisan-tulisan dalam lembaran-lembaran yang begitu banyak sehingga dikumpulkan menjadi kitab. Bertanah di buku yang penuh tulisan-tulisan Al-Quran itu. Bagaimana kita baca sekarang. Al-Quran itu biasa juga dikatakan Al-Furqan. Al-Furqan. Akan tahu sebutan Al-Furqan. Mapallai setong sibanu salah. Artinya Al-Quran itu memberikan penegasan. Perbedaan antara yang benar dan yang haram. Antara halal dan yang haram. Antara perintah dan larangan. Ya riset Al-Quran. Mapallai setong. Al-Furqan. Kemudian Al-Quran itu disebut juga Az-Zikr. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu. Sesungguhnya aku menurunkan Az-Zikr, peringatan itu. Jadi Al-Quran penuh peringatan, peringatan. Nah itu penuh peringatan. Nah, Al-Quran itu penuh dengan peringatan sehingga Al-Quran itu disebutkan Az-Zikr. Az-Zikr bertanah peringatan. Upaturu ngirendek kurangi sebagai paringan peperingatan. Wa innahu laula majapu ya naketiara. Jadi olehnya itu Al-Quran tidak bisa dirubah oleh siapapun. Nasa Allah Ta'ala langsung piarai. Maka Allah Ta'ala piarai ya narito napakai gai ki fakafal Al-Quran. Itu dalam rangka memelihara kesucian Al-Quran. Dan banyaknya orang-orang yang meganna toripa diolomuia di Allah Ta'ala ma'apalai Quran secara otomatis. Itu dalam rangka memelihara Al-Quran. Di samping ada tulisan. Jadi Al-Quran juga kadang-kadang dikatakan mushaf. Mushaf lembaran-lembaran yang suci. Mushaf. Nah, jadi lembaran-lembaran. Karena malam-malam yang ditulis itu. Jadi faida wajadu majelis safi dikeru. Nah, narekoi aro rasa malaikai naruntu ni kelompok zikir papa na iri makokoi. Wajadu apa naik?
Jadi apabila mereka mendapatkan ka'adu ma'hum wa hafu ba'duhum ba'dam bi'ajanihati. Bertanya, sudah mana nih malaikat? Jadi pada satu malaikat sebenarnya yang ada di sekitar, banyak malaikat yang kita tidak lihat. Sesuai dengan penyampaian hadis ini. Malaikat ada kurang runtuh di majelis tali seperti ini. Malaikat duduk dalam keadaan nafakapi di tanah dia. Nafakapi dia letakkan sayapnya. Nafarban ya rega napa no ni bertanah dan depan ni. Ya. Hatta yamlau ma baina wa baina sama gangkan na natengnya malaikat penuh lagi si bawah tanah. Jadi malaikat tu karena malaikat tu banyak. Jadi kalau runtuh ni majelis talim, tu dah di si bawah bertanah dendek tahu mangkai bertanah tu dah mak guru agama berzikir kirongkan na bertanah rosinin na malaikat na penuh lagi, apa lo di noye penuh dengan. Jadi mamlaus samai wal, dia memenuhi langit dan bumi. Bagi Nabi. Oh iya. Jadi karena iya biasa kalau nak sedang puasa itu bahasa di kita, jadi dipagangkan itu insyaallah ke Fatimah pun sambung tamu. Kebaik hadis yang kita bacakan ini mau yang apa tu runtuh bahasa. Kebaik tempo tema guru kan di rapi di bahasa apa aja tema guru. Tapi alhamdulillah sampai kita membaca. Jadi di sini yang saya lihat ini sudah disebut Pak Datu, Pak Pulau itu hadis dibahas sampai kita pada malam. Jadi selama kita mempelajari Riyadhus Shalihin ini disebut Pak Datu hadis pura dibacanya luar biasa. Tenaga bangsa, egana rupana Pak diseng narek koyar dendek. Kalau kita ikuti mulai dari awal luar biasa. Mencari gudang ilmu di tahu, tinggal kita bagaimana mengamalkan. Cukup ni mencari lalu tamak rilana surga kamaten pengelak pada tuan ini dapat. Aku ni mudah-mudahan Allah tetap membimbing kita sehingga kita senantiasa berusaha mengkaji, mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sebagai sumber keselamatan kita di dalam melayarkan kehidupan dunia yang serba berbagai macam tantangan yang kita hadapi untuk juga meraih kebahagiaan dan keselamatan yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.